Dari jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita renungkan dari bagian pembacaan ini adalah kemuliaan anak Allah di masa depan. Kemuliaan anak Allah di masa depan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti punya masalah. Selama kehidupan masih berlangsung, maka masalah pun akan tetap ada. Masalah bisa datang dari dalam kita, tapi juga datang dari luar kita. Masalah dari dalam diri manusia, misalnya konflik batin untuk menentukan pilihan, atau menanggung akibat karena kita melakukan sebuah kesalahan. Masalah dari luar diri kita sebagai manusia, misalnya kita tertimpa bencana atau kita mengalami sakit karena terpapar virus. Jadi tidak ada manusia yang dapat melarikan diri dari masalah. Dan masalah itu harus dihadapi. Berat ringannya sebuah masalah itu sifatnya relatif. Semua itu tergantung dari cara pandang orang terhadap masalah itu. Permasalahan yang sama bisa jadi berat untuk satu orang ini, tetapi bisa jadi ringan untuk orang yang lain. Tergantung cara pandangnya. Kalau cara pandang yang negatif, masalah yang kita lihat ringan jadi berat sekali. Tapi kalau cara pandang yang positif, masalah yang berat pun kita rasa ringan dan kita mampu untuk hadapi. Yang pasti bahwa setiap masalah, tetapi yang pasti bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Bagi orang percaya, selalu ada harapan bahwa Tuhan akan menolong manusia untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini Roma pasal 8 secara keseluruhan itu berisi dorongan, ajakan, penghiburan, dan pengajaran mengenai keberadaan manusia yang diizinkan untuk menjadi bagian dalam kemuliaan Allah. Pembahasan Paulus dalam pasal ini itu merupakan sebuah pembahasan yang bernuansa eskatologis atau pengharapan akan masa depan. Dia berbicara mengenai pengharapan yang dinantikan bukan saja oleh manusia, tetapi oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Pengharapan seperti apakah ini? Ya, pengharapan akan kemuliaan Allah seperti yang dinyatakan di dalam ayat 21. Siapa yang mengharapkannya? Yang mengharapkan pengharapan itu. Di dalam bagian ini menunjuk pada orang-orang yang sedang mengalami penindasan. Jemaat Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat Kristen di Roma yang sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami penindasan sosial, baik dari orang-orang Yahudi tetapi juga dari orang Romawi. Apalagi Roma, kota Roma ini adalah ibu kota dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan tentu saja kekristenan kemudian dianggap sebagai bidat dalam agama Yahudi, tetapi juga kekristenan itu kemudian juga dianggap sebagai ancaman pemberontakan bagi kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa orang Kristen pada waktu itu tidak bebas beribadah kepada Allah. Mereka selalu dikejar-kejar, selalu ditindas dengan kejam. Kalau mereka ketahuan beribadah kepada Allah atau berkumpul, karena bagi penguasa Romawi pada waktu itu, kalau ada orang yang berkumpul pada waktu itu di satu rumah, lebih daripada 2 orang, lebih daripada 20 orang, dianggap sebagai ancaman dalam kerajaan Romawi. Karena melihat kumpulan orang yang lebih daripada 20 orang ini bisa memantik pemberontakan bagi kerajaan Romawi. Tetapi Rasul Paulus kemudian menyampaikan kepada jemaat Kristen yang di Roma pada waktu itu bahwa penderitaan yang mereka alami itu hanya sementara. Penderitaan itu tidak permanen, sifatnya temporer, sementara saja. Dan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan mereka terima di masa depan. Yang tadi bicara tentang pengharapan eskatologis.
pengharapan akan masa depan, akan kemuliaan yang akan mereka terima. Dan ini sebuah nasihat pastoral yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat Roma ini tetap kuat di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah tekanan yang mereka alami pada waktu itu. Jemaat Tuhan, di dalam bagian ini, teks ini tidak hanya berbicara juga tentang penindasan atau tekanan yang dialami oleh jemaat Roma karena penindasan dari pemerintahan Kekaisaran Romawi, tetapi juga dia bicara tentang penindasan oleh dosa. Jadi dosa bukan saja telah merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam ciptaan. Dan dunia menjadi penuh dengan kejahatan, alam semesta juga menjadi tidak seimbang. Keseimbangan alam juga kemudian terganggu karena dosa. Bukan hanya berdampak pada kehidupan manusia, tetapi juga pada kehidupan alam. Dan akibatnya manusia dan alam ini juga mengalami masalah. Masalah itu menimbulkan penderitaan. Dan oleh karena itu kerusakan demi kerusakan akibat dosa masih terus berlangsung. Maka penderitaan pun seolah-olah tiada henti dalam kehidupan kita. Permasalahan demi permasalahan datang silih berganti. Manusia terus mengeluh dalam hidup ini. Mengapa hidup ini begitu berat? Dan Paulus mengibaratkan keluhan itu seperti sakitnya seorang wanita yang menghadapi persalinan. Bukan hanya manusia, tapi dikatakan dalam bagian ini alam pun mengerang dengan caranya sendiri. Jadi ada banjir, ada longsor, ada bencana alam, itu alam juga ikut menderita. Jadi bukan hanya manusia saja yang mengalami masalah, tetapi seluruh makhluk juga mengalami masalah. Dan tidak ada yang terbebas dari permasalahan dan penderitaan yang dialami. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bagian yang penting untuk kita renungkan di saat ini. Bahwa penderitaan tidak hanya dialami oleh manusia saja, tetapi alam ciptaan Tuhan juga mengalami sakit bersalin. Ibaratnya seperti itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Alam juga turut menderita. Dan ulah dari manusia juga berdampak pada alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Karena itu di dalam renungan kita di hari ini, di dalam khotbah ini, tetapi juga sesuai dengan tema pemberdayaan di tahun ini, dan nanti tahun kesehatian di tahun 2025, itu penekanannya pada salah satu program itu pada kepedulian lingkungan, peduli lingkungan. Itu dia masuk pada program-program pelayanan di setiap jemaat-jemaat, sinode, klasis, dan jemaat. Bapak Ibu, bicara tentang alam, maka lewat firman Tuhan ini kita diajak untuk belajar menghargai alam ciptaan Tuhan, alam yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri lepas dari alam. Ada ketergantungan antara manusia dengan alam ciptaan Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang alam, apalagi kita di Papua, kita tahu bahwa Papua ini merupakan salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia selain daripada hutan Amazon di Amerika. Maka kita tahu bahwa ada tanggung jawab iman yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen di tanah Papua untuk juga turut menjaga dan memelihara alam ciptaan yang sebenarnya di saat ini dia sudah sampai pada kerusakan alam. Apalagi kita yang hidup di kota Jayapura itu terasa sekali. Saat ini bisa dikatakan cuaca sangat ekstrim. Kalau hujan dingin, tapi kalau panas itu panas sekali. Rasa seperti sesak. Mungkin oksigen sudah berkurang itu di kota Jayapura. Ya walaupun masih ada hutan-hutan Papua yang lain. Tapi kita tidak tahu beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, kalau ada imigrasi, transmigrasi lagi, mungkin ada pemukiman baru, hutan dirusak, maka semakin rusaklah alam di Papua ini. Mungkin 10-20 tahun ke depan itu kita
tidak lagi menjadi penyumbang oksigen. Mungkin kalau hutan-hutan di Papua ini semakin rusak. Nah, kita lewat bagian ini sebenarnya kita juga diajak untuk belajar, menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab iman sebagai partner Allah, sebagai teman sekerja Allah untuk memulihkan kerusakan alam. Jadi Allah bekerja bersama-sama kita untuk juga menjaga dan memulihkan alam yang sedang rusak. Sehingga tidak di waktu depan nanti kita jalan pakai masker karena oksigen itu semakin menipis. Jadi isu ekologi ini sebenarnya juga menjadi isu yang penting dalam gereja kita dan juga menjadi masalah yang penting dan juga isu yang juga diperhatikan dengan baik oleh gereja kita. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada botol minuman jangan langsung lempar. Kita pikir satu botol saja. Tapi sesuatu yang kita lakukan, itu kadang kita akan lakukan berulang-ulang terus. Hari ini, besok, nanti besok lagi, bukan hanya kita, orang lain, dan kita menjadi penyumbang sampah, dan itu semakin merusak alam ini. Lewat bagian firman Tuhan ini kita juga diajak, bahwa bukan hanya kita manusia yang mengeluh, mengerang karena penderitaan, alam juga sedang mengeluh, dan mengerang karena menderita. Dan salah satunya karena ulah manusia yang tidak mampu menjaga alam ciptaan Allah. Sehingga kita tetap bisa menjadi, hutan di Papua ini bisa menjadi salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Dan itu menjadi kekayaan yang sebenarnya Tuhan anugerahkan bagi kita tanah Papua untuk kita jaga. Bukan hanya kita di masa kini, tapi itu yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita di masa depan. Jadi mari kita jaga tanah Papua, alam Papua yang diwariskan bagi kita dan untuk generasi-generasi ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bicara tentang penderitaan berkaitan dengan kehidupan manusia tetapi juga alam ciptaan. Penderitaan tidak pandang bulu. Dia tidak hanya menimpa mereka yang sengaja merusak dunia dan berbuat kejahatan, tetapi juga menimpa mereka yang menjalani hidup ini dengan benar, sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Roh Kudus. Karenanya semua makhluk begitu menantikan pembebasan dari penderitaan ini. Bukan hanya manusia, tapi juga alam. Dan bagi orang yang sungguh hidup di dalam roh, dalam bagian ini dikatakan pembebasan itu mengacu pada pembebasan tubuh, yaitu pembebasan dari dosa dan keterbatasan yang senantiasa dirasakan selama hidup di dalam tubuh yang fana ini. Hidup bebas dari penderitaan sekali lagi menjadi atau merupakan sebuah pengharapan yang terus harus diperjuangkan selama kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena pengharapan itu dikatakan tadi belum kelihatan sekarang. Paulus mengatakan bahwa pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Dan tidak semua orang dapat bertahan dalam perjuangan ini. Karena itu kita harus terus bertahan dan terus ada dalam pengharapan itu. Karena sekali lagi tidak semua orang dapat bertahan dalam perjuangan ini. Sebab sebagian orang menggantungkan harapan hanya pada apa yang kelihatan. Namun bagi orang-orang yang sadar akan kemuliaan yang akan menanti di depan sana, mereka akan menjadi orang-orang yang imannya kuat dan teguh. Iman yang mengarahkan pandangan mereka melampaui apa yang kelihatan. Kita berharap pada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita yakin itu pasti. Dan itulah kemuliaan yang akan kita terima kalau kita terus bertahan dalam pengharapan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang menarik untuk kita renungkan di hari ini, dalam bagian ini juga dikatakan bahwa Allah melalui Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan dan memberikan pengharapan. Jadi di sini Paulus menekankan bahwa sekalipun orang percaya mengalami penderitaan di dunia ini, sekalipun mereka harus hidup
dalam pengharapan akan keselamatan yang sepenuhnya akan terjadi di masa depan, dalam penderitaan-penderitaan, dalam kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh orang percaya, Roh Kudus pasti akan menolong mereka. Bahkan berdoa bagi mereka dalam kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen sering merasa sudah tidak tahu apa lagi yang kita doakan. Mungkin karena masalah yang berat, mungkin karena tekanan hidup yang sangat berat, tetapi juga mungkin karena kita sudah sampai pada titik jenuh, sudah tidak mampu lagi untuk berdoa. Tetapi tahukah kita bahwa Roh Kudus sedang berdoa kepada Allah dan menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi jangan sampai kita bilang, kalau saya tidak berdoa, nanti Roh Kudus yang berdoa bagi saya. Sebenarnya tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya bahwa sebagai orang percaya yang hidup selalu dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, seringkali kita bisa juga lemah. Kita juga bisa letih. Kita juga bisa merasa saya sudah berdoa dan terus tapi seolah-olah Tuhan jauh. Kita bingung mau buat apa dan berdoa apa lagi. Tetapi sesungguhnya disitulah Roh Kudus sedang berdoa dan menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Jadi tetap ada usaha yang kita lakukan. Dan kemudian Roh Kudus berdoa untuk menyampaikan apa yang sudah tidak mampu lagi kita sampaikan kepada Allah. Jadi bukan kita sudah lupa berdoa, tidak berdoa sama sekali, sudah nanti Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Bukan seperti itu. Tapi bahwa hidup kita ini selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu berusaha untuk berdoa dan terus berdoa, tapi di titik tertentu kita merasa seperti apa yang kita doakan itu belum ada jawabannya. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini. Tetapi selalu saja masih menghadapi begitu banyak persoalan dan masalah yang membuat kita sudah tidak mampu lagi untuk berdoa. Disitulah Roh Kudus berdoa untuk kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan itulah tugas dan bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan lupa untuk selalu melibatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Apapun pergumulan kita ketika kita bangun pagi, mintalah Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita di hari itu. Karena kalau kita berdoa pagi hari, mohon kekuatan dari Roh Kudus. Ketika kita melangkah dalam satu hari itu, kita mau melakukan kesalahan, pasti Roh Kudus mengingatkan kita itu salah. Tapi kalau kita sudah lupa untuk berdoa, merasa bahwa sudah semua biasa saja, saya pasti bisa menjalani hari ini. Kadang kita bisa terjatuh ke dalam dosa. Dan itu bisa saja berkali-kali kita alami dalam hidup kita. Karena itu, jangan lupa untuk selalu melibatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa, maka kita yakin bahwa Allah selalu menolong dan menuntun kita lewat Roh Kudus-Nya untuk memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Karena tadi kita manusia ini punya banyak masalah dalam hidup ini. Masalah pribadi, masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah di pekerjaan kita, masalah dalam pelayanan dalam gereja. Dan itu membutuhkan kekuatan yang lebih pada diri kita, dan itu hanya dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan perkenankan ada di dalam kita untuk menolong kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita tahu bahwa hidup terus dalam sebuah pengharapan itu tidak mudah. Apalagi ketika kita melihat dalam hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang-orang percaya. Penderitaan, kejahatan yang terus merajalela, tidak pernah berhenti. Orang lalu mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Lalu orang juga bertanya, apakah masih ada yang namanya pengharapan? Apakah kita masih perlu bicara tentang pengharapan? Apakah badai ini pasti berlalu? Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu mudah untuk dijawab.
Tetapi tanpa pengharapan, tidak mungkin orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan karena itu kita mengenal ada yang namanya teologi Allah adalah Allah pengharapan. Karena itu akan menuntun kita untuk terus berharap di dalam hidup ini. Pengharapan yang sifatnya eskatologis, bahwa di balik penderitaan-penderitaan yang kita alami tersedia kemuliaan bagi setiap orang yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itu tantangan bagi kita orang Kristen di masa kini untuk terus berharap di dalam hidup ini. Kita tidak boleh jemu-jemu memberitahu tentang Allah pengharapan ini. Dialah Allah yang memberi perspektif yang baru, dialah Allah yang berjalan selangkah lebih dulu di depan kita. Dan inilah yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, optimisme kepada kita untuk terus berjalan bersama dengan Allah dan terus punya pengharapan apapun kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.